Di balik layar kali ini saya Bagas Manisang akan mengajak Anda untuk melihat potret fakta sesungguhnya soal pemudik dan para travel atau agen perjalanan yang tetap memaksakan untuk melakukan perjalanan keluar Jakarta. Bagaimana pakemnya? Apakah itu pelanggaran? Ternyata sampai minggu atau tahap kedua PSBB itu masih terjadi. Kita akan simak bagaimana perjalanan para pemudik yang tetap memaksakan pulang kampung dan juga apa yang dicari agen perjalanan dalam mengambil kesempatan untuk mengais rezeki, mengantarkan orang mudik atau balik ke kampung halaman. Yang akan Anda saksikan ini adalah perjalanan seorang pemudik bernama Kang Maulana. Kang Maulana asli dari Bandung dan bekerja di Jakarta, sudah bertahun-tahun lamanya. Dia akan mencoba untuk menerobos PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah Kang Maulana bisa sampai ke kampung halaman atau harus putar balik? Kita lihat seperti apa evaluasi PSBB dari perjalanan Kang Maulana. Hari ini tanggal 7 Mei 2020 adalah hari pertama PSBB yang diberlakukan sanksi denda dan kurungan sesuai dengan statement atau pernyataan dari pemerintah. Salah satunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan mulai tanggal 7 Mei 2020 siapapun yang melakukan pelanggaran PSBB akan dikenakan denda dan kurungan. Ditambah pada tanggal 6 Mei 2020, pemerintah juga sempat menambahkan soal transportasi yang boleh berlalu lalang, namun tetap tidak boleh mudik. Nah, saya bersama dengan Kang Maulana, saya bertemu dengan Kang Maulana untuk tanya, kenapa Kang Maulana tetap memutuskan untuk kembali atau keluar dari Jakarta, kembali ke kampung halaman. Saya nggak tahu bagaimana definisi Kang Maulana tentang balik ke kampung halaman. Apakah mau nggak disebut sebagai pemudik nih saat ini? Ya sekarang nggak ada bedanya ya. Mau dibilang pemudik, bilang balik kampung, susah juga ya. Oke. Kenapa tetap mau pulang kampung di hari pertama ini yang diberlakukan denda dan kurungannya kalau melanggar? Karena emang udah biasa balik tiap hari Sabtu Minggu weekend balik gitu kan. Ya kan ada PSBB kayak gini. Iya. Mau gimana? Tetap aja mau pengen nyoba balik ya. Nah, ini nggak khawatir nggak kalau nanti di perjalanan itu diberhentikan, terus kemudian disuruh putar balik, atau sudah dapat informasi dari mana bahwa Kang Maulana bisa pulang nih sampai ke rumah tanpa diberhentikan? Coba aja dulu. Coba aja dulu? Iya, mau nyoba aja dulu. Oke. Kita akan lihat bagaimana perjalanan dari Kang Maulana untuk melakukan perjalanannya balik ke kampung halaman. Dari mulai Kang Maulana beli tiket dulu ya, dari agen perjalanan yang ternyata masih beroperasi. Seperti apa kita lihat. Di jalan tuh nggak ada checkpoint tuh. Iya, ada. Apa ada pemeriksaan tuh? Jadi di Bandung memang di tol Cikarang sih pokoknya memang ada checkpoint kita. Di mana aja tuh sekarang? Di Cikarang Utama. Sama-sama. Kalau memang terjadi jalan. Jadi kalau memang sistemnya lagi di stop menurut kita disuruh putar balik ya kita putar balik. Cuman sih driver kita usahain Kita bisa tembus Bandung dari ya. alternatif lain sih gitu kan kalau mau disuruh keluar. Yakin deh. Terima kasih ya. Memang jalan menuju ke Bandung. Jalan menuju Bandung sampai
kita tidak menemukan adanya checkpoint ya. Ini checkpoint di Pasteur cuman kosong, nggak ada orang, nggak ada petugas. Dan akhirnya kita tiba juga di Bandung, perjalanan Jakarta-Bandung tempuh 2 jam dan tidak ditemukan adanya checkpoint dari arah Jakarta menuju Bandung. Di tol pun tak ada checkpoint, keluar Bandung pun checkpoint tidak ada. Di mana ada kebutuhan, disitulah ada ketersediaan. Para agen perjalanan melihat kesempatan untuk mengisi permintaan-permintaan pemudik yang serba dadakan. Mereka pun harus kemudian meresikokan perjalanannya dan meresikokan juga kendaraannya karena beberapa kemungkinan bisa terjadi. Dari mulai surat pelanggaran atau tilang yang akan mereka hadapi hingga resiko untuk putar balik dan kemudian merugi karena tidak bisa mengantarkan pemudik hingga sampai ke kampung halamannya. Seperti apa agen perjalanan bersusah payah untuk bermain sembunyi-sembunyi dengan aparat keamanan setiap melalui checkpoint-checkpoint yang sudah disediakan di luar Jakarta atau menuju keluar Jakarta. Kita lihat. Saya ada di gerbang tol Cikarang Barat 3. Seperti apa tantangannya ya juga buat penegak hukum, aparat keamanan untuk menertibkan peraturan PSBB. Tentu masih banyak pelanggaran, tentu belum 100% bisa menghasilkan PSBB yang sempurna, tapi kita lihat apakah benar memang para pemudik ini dan para agen travel perjalanan masih sangat leluasa untuk mengembalikan atau mengeluarkan orang ke kampung halaman atau keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya. Kita tanya Pak Komandannya. Pak Tri, apa kabar Pak? Kabar Sehat? baik Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kita boleh jalan ke sana Pak mungkin? Nah Pak, dibanding pada saat penjagaan di awal-awal, ini lumayan berkurang atau sama nih pelanggarnya masih banyak aja Pak dirasakan? Kalau dirasakan sampai saat ini dinyatakan berkurang Mbak. Karena pada awal-awal itu saya kan ada di sini. Ya. Itu bisa ratusan kendaraan yang kita alihkan keluar. Tapi kalau saat ini kita udah berkurang jauh. Ada berkurang pelanggar 50% ada nggak Pak? Oh ada, lebih. Ada. Lebih. Nah, pertanyaan besarnya Pak, ini orang-orang yang dialihkan melalui Cikarang Barat 3, itu nanti menjadi tanggung jawab siapa kemudian? Kalau tugas kita dari Polda Metro Jaya ini, kita tugas adanya di dalam tol. Kita mengalihkan ke luar, itu nanti di luar diterima oleh dari Polres Bekasi. Pak, kalau yang Bapak lihat nih, mungkin anak buah Bapak lihat juga ya, tim di sini lihat ya. Yang boleh melaju itu yang ada surat, saya perhatiin ada beberapa yang tempelin surat di depan tuh Pak. Itu surat apa sih Pak? Kalau yang ditempel di depan itu adalah surat yang dari perusahaan. Oke. Perusahaan, tapi dia kan nggak jauh dengan kantor dari sini. Oke. Misalnya Cikarang Pusat, Purwakarta, nah, itu hanya mengangkut karyawan-karyawan. Kalau memang itu mengangkut karyawan, ya kita lanjut untuk jalan terus. Jadi kalau ada surat jalan karena pekerjaan atau logistik, boleh? Boleh. Itu Tapi kalau prioritas. prioritas. Nah Pak, kalau ada yang melanggar Pak, kan sekarang udah tanggal 8 Mei ya Pak ya? Itu masih ada toleransi atau udah mulai ada surat pelanggaran? Kalau memang itu melanggar, ya kita kasih surat, bukan ya istilahnya ada toleransi lagi. Kita arahkan untuk keluar, tetap pelanggaran tetap keluar. Jadi Surat pelanggaran di Indonesia kayak surat tilang kita biasa. Kalau untuk sementara ini belum, jadi kita arahkan keluar keluar arteri, nanti arteri diterima oleh kewilayahan, wilayah dikembalikan ke Jakarta lagi. Ini kita ngerti ya Pak, kesal nggak Pak? Kan manusia juga nih Pak ya, kesal tidak Pak? Mungkin kalau ada pelanggar yang sudah diarahkan keluar ke Cikarang Barat, tapi masih juga kucing-kucingan untuk mencari
jalan terus menuju ke Jawa atau arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lewat Cikarang ini? Ya, kalau memang istilahnya masyarakat itu memang inginnya mau pulang lewat Alteri terus mau cari jalan-jalan yang lain ya Yang memang mau kucing-kucingan ya. nih sama polisi yang ada di Ya. daerah, masuk gang-gang, kan banyak ya Pak? ya. Gang-gang sempit dan lain-lain dan berhasil gitu. Tapi nanti di kewilayahan di daerah itu juga nggak bisa pulang ke rumah Pak, diisolasi. Karantina ya? Nah, di karantina. Nah, itu wilayahnya masing-masing. Ada juga yang ketat, Ya. nggak boleh Aha. dimasukkan ke wilayahnya. Oke. Ada juga yang Nah, seperti ini Bapak gimana nih Pak? Melihatnya pertama, apanya yang dilihat Pak? Ada suratnya atau apa Ya. yang dilihat? ini kan nggak ada suratnya ya. Oh ini ya Pak, suratnya. Ya, Ada surat keterangan izin operasional. nah ini kan ada Ini suratnya boleh, ya. Pak? Coba Ya. kalau dibaca. Nah, ini kan enggak. Jadi kan hanya istilahnya susunan penerangan wilayah industri ya. Kalau industri kan wilayah dekat situ aja ya. Oke, jadi Iya. harus mengantar. Nah, Ini karyawan atau antar? ini kan karyawan ya. Nah, satu orang karyawan. Satu orang, iya. Oke, jadi boleh Iya. dipisahkan. Ini kan ada surat keterangan ya. Ya. Iya kan hanya karyawan di situ kan. Gitu. Iya, iya. Oke, jadi saya klarifikasi faktanya bahwa bukan ada toleransi, nggak ada toleransi, sudah mulai masuk ketegasan ya Pak ya? Iya. Sanksinya semua harus putar balik. Betul. Tapi bahwa surat pelanggaran itu juga belum dipakemkan apakah surat tilang atau surat pelanggaran PSBB. Kalau memang surat tilang itu kadang kita diberlakukan juga. Jadi kira seperti kayak yang angkutan umum itu bukan trayek ke Jakarta. Udah kita berikan surat tilang. Suratnya surat tilang lalu Surat lintas tilang ya lalu lintas saja. dengan Kita kan- penjelasan melanggar PSBB. Bukan, Oh, kita bukan. surat tilang. Karena pelanggarannya trayek ya. Gitu. Pak, saya mau tanya, kalau ada travel yang kemudian bisa berhasil ya masuk ada penemuan berhasil sampai ke kampung halaman, ke alamat rumah masing-masing penumpang. Bahwa intinya sebenarnya kita tidak memperbolehkan, ya kita tidak memperbolehkan. Jadi jangan sampai istilahnya orang Jakarta itu mengarah ke pulang kampung untuk membawa istilahnya kumpul-kumpul dengan keluarga. Nah itu tugas kita untuk mengarahkan supaya jangan sampai pada pulang dulu. Mudah-mudahan yang dikerjakan oleh Bapak dan seluruh jajaran di Cikarang Barat 3 ini jadi amanah yang baik ya Pak. Amin, terima kasih. Tetap sehat selalu. Amin. Tadi mudah-mudahan himbauan dari Bapak juga didengarkan oleh masyarakat luas. Kita akan temukan fakta berikutnya. Jadi abang-abang lihat ada kesempatan ini orang-orang yang sudah nggak ada kontrak kerjanya, Putus. putus ya. Dia kasih tahu Ada suratnya, ada surat putus kontraknya ada bahwa mereka juga memang awalnya itu sudah mesnya juga sudah dibubarkan. Jadi nggak ada tahu mau pilihan tinggal. lain mau kemana, siapa yang mau nanganin, siapa yang mau backup mereka. Pilihannya itu kalau misalnya mereka mati di sini nggak ada yang ngurus, mendingan mereka mati di kampung. Seandainya mereka kena penyakit ini juga, setidaknya keluarga mereka ada di kampung. Nah itu ketemu orang-orang penumpang yang merupakan pekerja putus kontrak dari mana? Dari teman. Ya Dari kan, teman ke teman ya ya? kita kan ada sebelumnya memang sebelum corona ini kan kita emang udah main di travel Mbak. Ya. Jadi di teman-teman status di WA itu kita udah pasang iklan gitu kan, udah rutin kita pasang iklan. Nah mungkin teman ini ingat sama kita kalau kita nih ada kendaraan gitu. Jadi begitu mereka ada keperluan dengan kendaraan, mereka kontak ke kita gitu. Bro mau nggak nih anterin orang gitu ke daerah gitu kan. Tapi kondisinya kayak gini, bisa nyampe nggak ya kata dia gitu. Ya namanya kita posisi butuh Mbak ya, kita juga butuh gitu. Ya jadi abang-abang juga butuh ya? Ya karena kita posisi butuh, apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Ya udah kita bilang aja sama penumpang ini siap sampai gitu. Saya mau tahu selama perjalanan sempat dokumentasi juga nggak kira-kira perjalanannya kayak apa? Ada dokumentasi sebagian ada kita. Oke. Ini dokumentasi yang mungkin kita lihat bersama, apa tuh yang terjadi tuh? Ini abang pernah jalan berdua nggak sekali? Pernah Kemana waktu Ke itu? Malang. Malang. Ke Malang. Oke. Apa yang dilihat mulai dari Jakarta membawa orang ke sana, apa yang dilihat? Resiko yang banyak di pikiran kita tuh resiko sebenarnya. Apa resiko apa yang dirasakan? Penangkapan mobil. Oke. Karena dari kejadian yang teman-teman saya alamin,
Jadi bukan abang-abang aja ya? Ya. Banyak. Semuanya. Jadi teman-teman yang lain tuh ada juga yang ditangkap gitu kan sama polisi, dikandangin mobilnya gitu. Nah, kalau abang-abang ini jalan, itu checkpointnya yang paling mungkin abang rasa khawatir dan aduh jangan-jangan diputar balik. Cikarang Barat. Cikarang Barat. Cikarang Barat, Palimanan. Palimanan. Oke. Ah. Nah, abang jalan pakai surat jalan atau gimana? Ada, surat jalannya ada kita, surat jalan ada. Kebetulan surat jalannya itu kita yang ready-nya itu buat penumpang aja sih sebenarnya. Seperti apa bunyinya atau Menyatakan mereka sudah putus kontrak, sudah tidak bekerja lagi di situ, bahwa perusahaan mereka itu mengeluarkan mereka dengan alasan memang ada pengurangan karyawan